Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afriliani Putri Darmawanti. I'm from class B. So today I want to share about what I read in the article. The article title is What is Maaf for in the Indonesian language? The study of the use in written searches. Karya dari Sumarti dan kawan-kawan. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu kalau misalkan kita bilang maaf, apakah itu selalu berarti meminta maaf? Dan ternyata tidak sederhana itu. Jadi, mari kita bahas dari artikel berikut ini. Jadi, apa itu maaf? Dalam bahasa Indonesia, kata maaf itu sering digunakan untuk menyampaikan permintaan maaf atau pertunjukan untuk menunjukkan sebuah penyesalan. Tapi sebenarnya, fungsi dari kata maaf ini bisa menjadi lebih luas. Dalam penelitian ini, Sumarti dan kawan-kawan lainnya meneliti 77 penggunaan kata maaf dalam 3 novel Indonesia. Dan ternyata maaf ini digunakan dalam 5 cara yang berbeda. Yang pertama yaitu menunjukkan penyesalan atau regret. Nah, kata maaf ini dalam regret berfungsi sebagai paling umum gitu yang telah kita gunakan keseharian. Contohnya, maaf aku gak bisa datang besok. Jadi kayak maaf ya aku gak bisa datang besok. Nah, dan itu artinya bisa merasa bersalah atau penyesalan. Jadi kata maaf itu berupa penyesalan. Nah, yang kedua itu sebagai menarik perhatian, maafnya itu atau attention getter, yang dimana kata maaf ini digunakan untuk memulai interaksi secara sopan. Contohnya, maaf saya boleh lewat, maaf bisa turunkan handphonenya, kayak gitu. Nah, dan itu bisa dipakai untuk menarik perhatian, attention getter. Dan yang ketiga itu adalah menutup pembicaraan atau closing, yang dimana kata maaf ini digunakan untuk mengakhiri percakapan dengan sopan. Contohnya yaitu, maaf aku harus pergi sekarang. Nah, kata maafnya itu merupakan sebuah closing untuk menutup dialog antar pembicara. Dan yang keempat yaitu meminta sesuatu atau request, yang dimana sebagai bentuk permintaan yang sopan gitu. Contohnya itu kayak, maaf boleh tolong bantu saya. Itu sebuah request kan untuk meminta seseorang membantu saya atau membantu aku untuk apapun itu. Kita minta tolong apa gitu. Dan yang kelima, yang terakhir itu kata maaf itu bisa diartikan sebagai ejekan atau sebuah sindiran gitu, atau biasa disebut atau kata lainnya yaitu mocking or teasing. Jadi kadang kata maaf ini bisa dipakai secara sarkastik oleh orang-orang. Misalnya, maaf ya kamu gak level sama aku gitu, atau maaf ya kamu dari kampung misalkan karena aku dari kota, kayak gitu. Nah, jadi kata-kata itu tuh atau kata-kata maaf itu tuh bisa menjadi sebuah sindiran atau kalimat yang sarkastik yang jadinya bisa menyinggung seseorang dan akhirnya menimbulkan sebuah perdebatan ataupun perpecahan atau perkelahian dan semacamnya, yang akhirnya itu bisa mengganggu dari komunikasi bahasa kita. Nah, dan dalam artikel itu dari 77 kasus yang telah disebutkan, ada 63 yang diantaranya itu menggunakan kata maaf itu sebagai tanda penyesalan. Jadi banyak memang yang menggunakan kata maaf ini sebagai bentuk penyesalan yang tulus gitu. Jadi kebanyakan kata maaf itu di dalam sebuah novel yang diteliti di dalam sebuah artikel ini itu menunjukkan bahwa kata maaf itu sering digunakan ketika kita menyampaikan sebuah penyesalan secara tulus. Nah, dan di kehidupan sehari-hari kita juga, kita biasanya dan sering kali menggunakan kata maaf ini sebagai kata untuk mengutarakan sebuah penyesalan terhadap sebuah
ya terhadap sebuah penyesalan yang kita perbuat. Jadi kita mohon untuk maaf. Dengan kata maaf itu kita bisa memunculkan rasa penyesalan. Jadi ada juga pengaruh dari sosial dan budayanya juga di dalam artikel tersebut, yang dimana kata maaf ini dipengaruhi oleh berbagai hubungan sosial, kemudian usia dan juga situasi serta lingkungan. Nah, misalnya beda kan kalau misalkan kita menggunakan kata maaf ini untuk keatasan dan menggunakan kata maaf untuk teman sebaya kita. Jadi bagaimana kita menggunakan kata maaf itu secara sopan untuk atasan, dan bagaimana ketika kita menggunakan kata maaf itu secara keseharian dengan menggunakannya bersama teman-teman kita. Nah, jadi maaf itu bukan cuman soal salah dan minta ampun gitu atau hanya sebuah penyesalan semata, tapi juga bisa jadi alat yang menjadikan sopan santun untuk kita pribadi dalam dalam perbuatan kita jadi sopan santun, kemudian permintaan, sampai juga kata maaf ini menjadi sebuah sindiran yang halus, yang menyindir, yang akhirnya melukai perasaan orang yang bersangkutan. Dan itu kata maaf itu satu kata itu yang sangat keren, yang tentunya satu kata maaf itu bisa mempunyai banyak fungsi yang tanpa kita tahu dan tanpa kita sadari bahwa kata maaf itu berbeda-beda fungsinya sesuai dengan konteksnya. Nah, maka dari itu lebih bijak lagi dengan menggunakan kata maaf, karena satu kata maaf ini bisa buat hubungan semakin lebih erat atau semakin hangat ketika kamu menggunakannya dengan benar dan dengan positif kata maafnya. Sebaliknya, kalau misalkan kita menggunakan konteksnya untuk seperti yang tadi dikatakan, untuk sebuah sindiran halus kepada teman maupun seseorang, itu sebaiknya agar lebih hati-hati dalam menggunakan sebuah kata maaf itu. Maka dari itu cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang saya pahami dari artikel tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.